Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Jeruk Legi, yang kami hormati Pengawas Pendidikan Agama Islam Kecamatan Jeruk Legi, serta rekan-rekan guru agama Islam yang berbahagia. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bikaulina alhamdulillahirabbil alamin. Sebab atas nikmatnya kita masih diberi kesempatan untuk menjumpai bulan yang mulia ini. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang selalu dirindukan oleh surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sholawat salam semoga senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya dari dunia sampai akhirat nanti, dan mudah-mudahan kita semua tergolong umat-umat yang akan mendapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, perkenankan pada kesempatan ini, izinkan kami untuk menyampaikan kultum tentang memuliakan tetangga. Tetangga merupakan sosok yang paling dekat dengan kita. Ketika kita dirundung musibah atau sakit, maka tetanggalah yang paling pertama, yang paling mengetahui tentang keadaan kita. Saat kita sakit, saat kita kena musibah, makanya Islam begitu menekankan kepada kita untuk selalu berbuat baik kepada tetangga. Nah, dampaknya apa? Dampaknya hubungan yang harmonis antar tetangga akan mendatangkan maslahah yang sangat besar untuk kita semua. Seperti Rasulullah SAW bersabda, qala alaihi salatu wassalam, man akrama jarrahu wajabat da'watu jannah wa man adro jarrahu langanahullahu wal malaikatu wan nasu asmangin. Yang artinya, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang memuliakan tetangganya, wajiblah surga baginya, dan barang siapa yang menyakiti tetangganya, maka Allah melaknatnya, malaikat, manusia, dan seluruhnya. Hayatul Qulub. Bapak Ibu yang berbahagia, antara iman dan ketinggian akhlak seseorang itu berbanding lurus. Semakin tinggi keimanan seseorang, maka semakin mulia akhlaknya kepada siapapun, termasuk kepada tetangga. Keluhuran akhlak seseorang itu bukti kesempurnaan imannya. Nah, apakah kita termasuk golongan orang-orang yang selalu memuliakan tetangga atau berakhlak baik? Nah, mari kita kaji bersama tentang beberapa etika pergaulan dalam memuliakan tetangga. Yang pertama, hendaklah kita mencintai kebaikan untuk tetangga kita, sebagaimana kita menyukai kebaikan untuk diri kita sendiri. Contohnya yaitu bergembira ketika tetangga kita mendapatkan kebahagiaan dan kebaikan. Nah, jauhi sikap iri dengki kita kepada tetangga kita. Yang kedua, saat musibah melanda tetangga kita dan dia dirundung kesedihan dan terbelit kesulitan, sebisa mungkin kita membantunya
Bisa berupa materi atau bisa berupa dengan dukungan moral, menghibur, meringankan beban penderitaannya dengan menasehati. Nah, tidak menampakkan kegembiraan saat tetangga kita mengalami kesusahan. Misalkan lagi dengan menjenguknya ketika dia sakit, mendoakannya, membantu kesembuhannya, dan bila perlu kita bantu untuk pengobatannya. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia. Yang ketiga, hindari sejauh mungkin sikap yang dapat menyebabkan tetangga kita merasa tersakiti, baik berupa perbuatan atau perkataan kita. Contohnya, mencela, membeberkan aibnya di muka umum, memusuhinya, dan jenis gangguan lainnya. Mari kita bersama-sama belajar, ya. Untuk yang keempat, kunjungilah tetangga kita pada hari raya dan sambutlah undangannya jika dia mengundang kita. Nah, dengan bersilaturahmi itu akan meningkatkan kedekatan kita kepada tetangga kita. Apalagi ketika kita datang untuk memenuhi undangannya. Nah, itu pasti akan merekatkan tali persaudaraan antara kita dengan tetangga kita. Yang kelima, berikanlah toleransi kepada tetangga kita selama bukan dalam perkara yang maksiat. Kita latihan untuk membiasakan diri kita, mendidik keluarga kita untuk tidak berkata-kata keras, berkata keras atau berteriak-teriak sehingga mengganggu tetangga kita. Misalkan membunyikan musik keras-keras. Nah, kita hindari, kita berusaha untuk mendidik keluarga kita. Yang keenam, berikanlah hadiah kepada tetangga kita walau dengan sesuatu yang mungkin kita anggap sepele. Karena saling memberi hadiah akan menumbuhkan rasa cinta kita, rasa ukhuwah kita yang lebih dalam dengan tetangga kita. Yang ketujuh, tundukkanlah pandangan kita terhadap aurat tetangga. Jangan menguping pembicaraan mereka, apalagi sampai mengintip ke dalam rumahnya tanpa seizinnya, apalagi untuk mengetahui aib mereka. Tidak perlu ketika kita bertamu, ketuklah pintu selama 3 kali, lalu ucapkan salam. Tidak perlu kita dengan mengintipnya lewat jendela. Nah, karena itu akan mengganggu kenyamanan dari tuan rumah itu sendiri. Ketahuilah wahai akhi muslim, Islam mengajarkan kita untuk menjadi seorang yang bermanfaat bagi orang lain. Jika kita bisa memberi manfaat bagi orang lain, itu akan luar biasa. Kalau kita tidak bisa memberi manfaat kepada orang lain, paling tidak kita bisa menahan diri kita untuk tidak menyakitinya, apalagi terhadap tetangga kita. Mereka itu memiliki hak yang sangat besar yang wajib kita tunaikan. Bapak Ibu rahimakumullah. Itulah tadi beberapa cara untuk memuliakan tetangga kita yang wajib kita jaga. Apabila dari masing-masing orang akan menjaganya, tentu akan tercipta kehidupan yang sangat nyaman dan aman. Demikian tadi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan mudah-mudahan amalan-amalan yang kita lakukan di bulan suci ini akan diterima oleh Allah menjadi amalan yang luar biasa untuk kita semua. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.